Oke teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai mengenai gelombang. Di sini saya Ruben Cornelius yang menjelaskan soal pembahasan yang harus kita pahami tentang konsep-konsepnya. Tapi sebelumnya di sini saya akan menjelaskan lebih ke arah soal-soal, di mana dari soal-soal itu tentu kita akan langsung mendapatkan konsepnya. Ya, nanti dari soal ini kita belajar konsepnya ya. Nah, jadi langsung saja karena kita mau belajar tentang gelombang mekanika, ada soal di sini yang pertama dikatakan bahwa ada permukaan sebuah danau yang terdapat dua buah gabus. Nah, ada dua buah gabus. Yang pertama yaitu di sini berada di puncak dan di dasar. Dimana kalau misalnya puncak P dan dasar Q, dimana jarak P dan Q dikatakan 75 cm. Nah, di sini katanya keduanya itu turun naik bersama, di mana permukaan air dengan frekuensinya 2 getaran per detik. Nah, di sini kita harus garis bawahi bahwa dikatakan permukaan air ini memiliki suatu frekuensi yaitu adalah 2 getaran per detik. Nah, selanjutnya bila salah satu gabusnya itu berada di puncak bukit gelombang, yang lainnya berada di dasar gelombang, sedangkan di antara kedua gabus itu terdapat satu bukit gelombang. Nah, di sini kita mencari berapa cepat lambat gelombang. Jadi, hal yang harus kita dapatkan untuk bisa mencari cepat lambat gelombang adalah dengan menggunakan rumus kecepatan, yaitu frekuensi kali lambda. Nah, di sini ada hal-hal yang harus kita analisis sehingga daripada persamaan tersebut, hal yang diketahui dapat kita substitusikan dan kita mendapatkan kecepatannya. Nah, di sini kita bisa melihat uh, bahwa dari jarak P ke Q kita bisa menghitung gelombangnya berapa. Satu gelombang, dua gelombang, 1,5 gelombang ya, 1,5 gelombang. Nah, di sini kita lihat dari P ke Q itu ada 1,5 gelombang. Jadi kita bisa buat artinya jarak PQ adalah 1,5 gelombang. Nah, kalau misalkan satu gelombang ini kita bentuk dalam bentuk pecahan, maka ini akan sama saja kan dengan 3/2 lambda, dimana definisi lambda ini kan gelombang. Jadi jarak PQ adalah 3/2 lambda. Nah, kita bisa mensubstitusikan bahwa PQ itu adalah jarak. Nah, di sini jarak P ke Q sudah diketahui, yaitu 75 cm. Jadi kita bisa mendapatkan 75 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kalau ini kan cm, kalau kita mau mencari meter, maka kita dapat mengkonversikan dari cm ke meter, di mana pangkat minus 2. Nah, selanjutnya 3/2 lambda. Nah, langsung saja artinya diketahui bahwa lambdanya berapa? 75 kali 2 berapa? 15. Jadi 150 kali 10 pangkat minus 2 dibagi 3 atau berapa? 50 kali 10 pangkat minus 2 meter. Ya. Atau kalau misalnya kita mau mengubah ke senti, itu adalah 50 cm. Nah, selanjutnya kita udah mendapatkan panjang gelombang, yaitu adalah 50 cm. Satu gelombang itu 50 cm. Nah, kita ditanyakan itu tentang cepat lambat gelombang. Definisi daripada cepat lambat gelombang itu adalah kecepatan perkalian daripada frekuensi dikali panjang gelombang. Frekuensi sudah kita dapat, yaitu berapa? Yaitu kita dapat berapa tadi itu frekuensinya? 2 Hz, yaitu 2 getaran per detik, yaitu 2 panjang gelombang 50 cm. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa 100 cm per sekon kecepatannya. Atau kalau misalnya kita konversikan 100 cm ke meter, maka kita akan dapatkan 1 meter per sekon. Nah, begitu dia ya. Jadi kita mendapatkan bahwa kecepatannya adalah 1 meter per detik.
Selanjutnya nomor 2. Nah, nomor 2 yang membedakan yang pertama adalah dimana di sini kita menganalisis gelombang longitudinal. Dimana gelombang longitudinal itu adalah suatu gelombang yang terdiri daripada rapatan dan regangan. Nah, di sini diketahui bahwa ada sebuah selingki. Selingki itu adalah suatu gelombang longitudinal atau Pegas, di mana sebuah selingki ini mendapat suatu usikan sehingga menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak antara pusat regangan dan pusat rapatan 15 cm. Nah, di sini kita bisa menganalisis pusat daripada regangan dan di sini ada pusat daripada rapatan. Nah, syarat daripada satu gelombang longitudinal harus terdiri daripada satu rapatan dan satu gelombang. Namun dikarenakan di sini diketahui adalah setengah rapatan sampai setengah gelombang, artinya itu mendapatkan hasil apa kalau kita analisis? Yaitu setengah gelombang. Nah, artinya dari PR pusat regangan sampai pusat rambatan artinya apa? 15 cm kan? 15 cm adalah berapa gelombang? Itu setengah gelombang. Nah, di sini kita tahu ya. Ya sudah, jadi kita mendapatkan gelombangnya berapa? 15 adalah setengah. Jadi lambdanya berapa sehingga mendapatkan 15? Itu adalah 30 cm. Ya sudah, seperti konsep tadi, kita udah dapat panjang gelombang, kita substitusikan untuk mendapatkan kecepatan rambat gelombang, yaitu frekuensi dikali lambda, di mana frekuensi adalah apa? Diketahui frekuensinya 20 Hz, lambdanya 30 cm. Jadi 600 cm. Atau kalau misalnya konversi ke meter, 6 meter per detik. Nah, itu untuk nomor 2. Selanjutnya ada nomor 3, dimana diketahui dalam bahasa Inggris dikatakan seperti ini. A ripple tank makes egg water waves in a time of 2 seconds. When it is just about to make the 9th wave, the first wave has traveled 48 cm from the dipper. Jadi dikatakan di sini bahwa ada suatu gelombang riak air di mana gelombangnya itu terdiri 8 gelombang. Tapi 8 gelombang itu dalam waktu 2 sekon. Nah, sini kita analis dulu. Jadi ada riak air di mana 8 gelombang di mana ada 8 gelombang tapi dalam waktu 2 sekon. Jadi kita udah mengetahui lambda dan T-nya. Nah, di sini diketahui bahwa satu gelombang setelah 8 itu adalah gelombang ke-9. Diketahui dianalisis bahwa gelombang pertama itu mempunyai suatu jarak 48 cm. Nah, yang ditanya adalah A. What is the frequency of the waves? Atau kita disuruh mencari mencari frekuensi daripada gelombang. Yang B, what is the wavelength of the waves? Atau kita disuruh mencari panjang gelombang daripada suatu gelombang. Yang ketiga, kita disuruh mencari what is the wave speed atau kecepatan rambat gelombang. Jadi sini kita mencari 3. Jangan takut sama soal yang bahasa Inggris, tapi sebenarnya mudah. Nah, sekarang kita langsung saja membahas yang pertama. Nah, yang pertama ya, dikatakan berapa frekuensinya. Nah, sebelumnya kita harus tahu bahwa periode itu apa? Didefinisikan. Itu bisa didefinisikan sebagai waktu dibanding lambda, gitu kan. Nah, waktu dikatakan adalah 2 di sini. Terus panjang gelombangnya 8. Nah, 2/8 ini kalau misalnya kita bentukan desimal, ini akan mendapatkan seperti apa? 0,25 sekon. Jadi periodiknya itu adalah 0,25 sekon. Nah, atau kita udah mencari di periodiknya. Selanjutnya kita akan menghubungkan dengan hubungan frekuensi, dimana kan kita tahu hubungan daripada frekuensi dan periodik adalah saling berketerbalikan. Artinya F /T. Nah, T itu sudah kita dapatkan dimana diketahui 0,25 sekon. Jadi 1/0,25 sekon. Nah, jadi berapa? Yaitu adalah 4 Hz. Ya.
Nah, jadi kita dapat frekuensinya adalah 4 Hz. Nah, selanjutnya yang A sudah kita dapat, yaitu adalah 4 Hz. Selanjutnya yang nomor 2 dikatakan what is the wavelength atau panjang gelombang. Nah, udah sih, panjang gelombang dirumuskan sebagai jumlah keseluruhan di mana 48 cm dibagi dengan jumlah gelombang, yaitu 8. 48 bagi 8 berapa? 6, yaitu 6 cm, gitu aja. Jadi jawabannya yang B adalah 6 cm. Selanjutnya yang nomor 3 ditanya kecepatan rambat gelombang. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa kecepatan rambat gelombang itu definisikan sebagai ini, yaitu frekuensi dikali lambda. Frekuensi sudah kita dapat, yaitu adalah 4 Hz, dan lambda juga kita dapat 6 cm. Ya sudah, jadi frekuensi 4 Hz dikali lambdanya 6 cm, atau menjadi 24 cm per detik. Apa nih 4 Hz definisi? Definisi 4 Hz itu adalah getaran per detik. Nah, jadi kita definisikan atau kita konversikan dalam bentuk dimensi jadi 24 cm per detik ya. Nah, jadi kita sudah mendapatkan bahwa jawaban yang C adalah 24 cm per sekon. Isi. Selanjutnya nomor berikutnya. Di sini ada gelombang bunyi katanya. Nah, di sini kita analisis ada garpu tala. Garpu tala itu adalah suatu alat yang digunakan untuk alat musik biasanya, untuk bisa menyetem sesuatu biasanya ya. Nah, garpu tala itu menghasilkan bunyi, di mana gelombang bunyi kita tahu bahwa merupakan suatu jenis daripada gelombang longitudinal. Artinya gelombang bunyi itu memiliki rapatan regangan. Nah, di sini kita bisa melihat ilustrasinya, ada rapatan, regangan, rapatan, regangan. Terus diketahui dari rapatan pertama sampai rapatan keempat adalah 150 cm. Nah, di sini bahwa apanya getarannya 4 cm. Nah, ditanya seperti yang kita lihat daripada gambar ini, kita disuruh mencari berapa amplitudonya, dan yang kedua berapa panjang gelombangnya daripada ilustrasi analisa ini. Selanjutnya yang B, what is the frequency of the sounds if the speed of sounds is 130 meters per second. Jadi kita disuruh mencari frekuensi suara, di mana jika diketahui bahwa kecepatan suara adalah 330 meter per detik. Nah, jadi kita akan menjawab untuk pertanyaan yang pertama, yaitu A, yang mana ada dua soal, yaitu mencari amplitudo dan panjang gelombang. Nah, untuk amplitudo sebenarnya dirumuskan seperti ini. Amplitudo adalah 4 per 2, karena secara keseluruhan kan ini kan simpangan sebenarnya kan, kita lihat kan, dimana dari sini adalah 2, sini adalah 2. Dari simpangan dari simpangan 0 itu adalah 2 cm, atau 4 dibagi 2 yaitu 2 cm. Ini ya amplitudonya ya. Nah, jadi amplitudonya 2 cm. Selanjutnya untuk nomor 2 dicari panjang gelombang. Panjang gelombang diketahui di sini. Nah, dari titik sini itu sampai ke sini itu diketahui panjang gelombangnya berapa? Kalau kita analisis, yaitu 3 gelombang. 1, 2, 3. Jadi kita dapat definisikan 3 gelombang adalah 150 cm. Jadi jika ada 4 rapatan dan ada 3 regangan, maka dapat kita definisikan bahwa daripada suatu rapatan regangannya itu memiliki panjang gelombang 3 lambda. Ya, jumlah gelombangnya 3 gelombang. Nah, jika diketahui 3 lambda adalah 150 cm, maka lambdanya dapat kita dapatkan, yaitu adalah 150 dibagi dengan 3 cm. Berapa? 50 cm. Nah, itu untuk yang A. Jadi kita sudah mendapatkan bahwa amplitudonya adalah 2 cm, sedangkan yang nomor 2 lambdanya adalah 50 cm. Selanjutnya kita membahas yang B. Nah, yang B ditanyakan frekuensi diketahui bahwa jika diketahui kecepatannya adalah 330. Nah, seperti yang diketahui kecepatan itu adalah F kali lambda. Artinya kalau kita mau mencari nilai kecepatan, kalau kita mau mencari nilai frekuensi, jadi frekuensi adalah kecepatan
dibagi lambda. Kecepatannya berapa? 330 meter per sekon dibagi dengan berapa panjang gelombangnya? Setengah meter atau 0,5 meter. Jadi kita dapat sebesar 660 Hz, dimana kita tahu ya bahwa Hz itu adalah seper waktu atau getaran per waktu. Isi? Oke, selanjutnya kita membahas nomor 5 yang lebih rumit. Nah, nomor 5 diketahui ada sebuah gelombang yang dimana merambat dari sumber es ke kanan dengan cepat rambat 8 meter per detik. Jadi kecepatannya 8 meter per detik. Selanjutnya frekuensinya 12 Hz, terus amplitudenya 10 cm. Nah, jadi diketahui juga bahwa gelombang ini itu melalui titik P yang berjarak 9,5 S 9,5 dari S. Bila S telah ditekan setengah sekon dengan arah getar pertamanya ke atas, pada saat sama tentukan besar simpangan. Nah, jadi kalau kita mau mencari besar simpangan, tentu kita harus tahu dulu persamaan umum simpangan itu. Nah, persamaan umum simpangan itu didefinisikan sebagai plus minus A dikali sin 2πf dikali dengan T dikurang X divided by V. Ini merupakan suatu persamaan simpangan secara umum. Nah, kita harus tahu dulu apa sih namanya simbol ini. Kapan didapatkan plus minus? Kapan didapatkan plus, kapan didapatkan minus untuk amplitudo. Nah, ini pun juga kapan didapatkan minus atau positif. Nah, jadi plus minus yang dapat amplitudo ini menyatakan bahwa amplitudonya itu mula-mula kemana. Nah, jika kita lihat di soal bahwa dikatakan bahwa arah getar pertamanya ke atas, maka otomatis dia amplitudonya ke atas. Karena amplitudo itu menyatakan panjangnya atau tinggi gelombang, atau maksudnya arah gelombang. Nah, jadi kita simpulkan bahwa ini adalah positif. Artinya positif A. Nah, selanjutnya sinus 2πf T. Nah, ini minus atau positif? Nah, kita analisis dulu bahwa ini adalah minus. Kenapa minus? Karena di sini dikatakan bahwa gelombang ini mana nih ya? Gelombang itu melalui titik P yang berjarak bla 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 bla. Oh ya, sorry. Ini katanya sebuah gelombang merambat dari sumber es ke kanan. Nah, jika ada panjang energi gelombang yang merambat dari kiri ke kanan, maka daripada suatu ini itu dikasih nama negatif, diberikan simbol negatif. Nah, sebaliknya jika ada gelombang yang dimana dia itu memberikan energi dari kanan ke kiri, maka kita simbolkan positif. Tapi dikarenakan di soal dikatakan bahwa dia merambat dari kiri ke kanan, maka kita berikan positif negatif. Maka X dibagi Pi. Nah, ini untuk persamaan gelombang P. Oke, jadi inilah persamaan umumnya. Jadi kita udah dapat persamaan umumnya dulu. Nah, selanjutnya kita ganti warna. Nah, tadi kan kita udah analisis bahwa katanya kecepatannya 8 meter per detik, ya kan? Terus frekuensinya 12 Hz. Terus amplitudo dikatakan adalah 10 cm. Nah, jadi kita bisa substitusikan dong waktu ke dalam persamaan ini. Terus diketahui juga T-nya adalah setengah sekon ya. Nah, ya udah kita substitusikan. Kalau misalnya kita substitusikan, maka akan berubah menjadi substitusikan lah. Jadi YP A-nya berapa? 0,1 meter 10 cm. Jadi 0,1, ingat positif yang amplitudonya, dikali dengan sinus 2
Pi kita kali dengan frekuensi 12 Hz dikali T. T-nya berapa? T-nya dikatakan setengah. Dikurangi dengan X. X-nya berapa? Diketahui X-nya sama dengan 9,5 per V. Kecepatannya berapa? Kecepatannya dikatakan bahwa 8 meter per detik. Nah, jadi kita melakukan suatu penyederhanaan bisa seperti ini. 0,1 dikali sinus 2pi, atau langsung aja lah, 2 kali 12 itu kan 24 ya, 24 pi dikalikan dengan, kita samakan penyebut setengahnya dengan penyebutnya ada 8, maka akan menjadi 4/8 dikurangi 9,5/8. Nah, ini kan udah sampai sini. Selanjutnya kita bisa sederhanakan kembali menjadi 0,1 sinus 3pi minus 11/2 karena kita mau mengubah ini akan kembali terus kita bagi dengan 8, jadi nanti 0,1 sin 3pi dikali minus 11/2, atau kita kalikan 3 ini dengan 11 menjadi 0,1 sinus pi minus 33/2. Nah, selanjutnya kita pecah lagi untuk bisa mendapatkan persamaannya sederhana menjadi 0,1 sinus minus 8 dikali dengan 2pi dikurangi dengan setengah pi, atau kita akan dapatkan 0,1 dikali sinus minus setengah pi. Ingat, sin setengah pi itu adalah 90 derajat. Kalau sin 90 derajat adalah 1. Sini ada tanda minus, jadi kita akan dapatkan 0,1 dikali minus 1, atau kita akan dapatkan bahwa persamaan gelombangnya itu minus 0,1 meter. Nah, ini jawabannya. Artinya kalau misalnya dia negatif, dia merambat dari kiri ke kanan. Oke, jadi besar simpangan di titik P adalah minus 10 cm. Selanjutnya kita akan membahas mengenai soal 6. Nah, di sini membahas tentang kecepatan, percepatan, sudut fase, fase dan beda fase. Katakan di sini kita ganti ini. Seutas kawat digetarkan harmonik sehingga getaran tersebut merambat ke kanan, dia merambat ke kanan. Sepanjang kawat dengan cepat rambat 10 meter per sekon. V-nya adalah 10 artinya. Nah, ujung kawat digetarkan ke atas. Nah, di sini katanya ujung kawatnya digetar ke atas, jadi amplitudenya positif. Ini katanya juga merambat ke kanan, pasti nanti ada simbolnya dengan K dan A, itu adalah minus. Nah, terus ini frekuensinya ada 5 Hz. Selanjutnya amplitude 0,01 meter. Terus T sama dengan 0. Ditanya persamaan umum. Nah, kita disuruh mencari persamaan umum lagi. Selanjutnya juga kita mencari kecepatan dan percepatan, di mana di titik X-nya 0,25 meter pada saat ujung telah bergetar 0,1 sekon. Selanjutnya cari sudut fase dan fase gelombang di saat X 0,25 meter, di mana dia telah bergetar 0,1 sekon, dan beda fase dengan X 0,50 meter dan X 0,70 meter. Oke, di sini kita harus pahami secara pelan-pelan, di mana di sini ditanya adalah persamaan gelombang. Oh, ini enggak, ini ya, kita hapus saja lah. Di sini ditanyakan adalah mengenai persamaan gelombang. Bagaimana persamaan gelombangnya? Nah, tadi kita udah tahu bahwa kecepatannya adalah 10 meter per sekon, terus frekuensinya adalah 5 Hz dan amplitudenya adalah 0,01 meter. Nah, di sini berdasarkan diketahui di sini ada hal yang belum kita dapatkan, yaitu omega. Nah, kalau misalnya omega itu
kalau misalnya kita mencari persamaan gelombang berjalan, tentu ada kaitan dengan omega. Jadi kita harus masuk mendapatkan nilai omega. Nah, rumus omega adalah 2πf, atau W-nya adalah 2pi, substitusikan F-nya diketahui 5 Hz, jadi 5 kali 2 10V. Jadi omeganya adalah 10V. Nah, setelah kita mencari omega, kita akan mencari nilai lambda. Nah, lambda itu didapatkan daripada persamaan kecepatan, di mana kecepatan adalah frekuensi dikali lambda. Karena kita mau mencari nilai lambda, maka lambda adalah pi per f. Nah, substitusikan kecepatannya diketahui 10, frekuensinya diketahui 5. Jadi panjang gelombang adalah 2 Hz. Nah, jadi untuk panjang gelombang adalah 2 Hz. Nah, bukan 2 meter, sorry. Nah, jadi setelah kita mencari kecepatannya 2 meter, kita dapat bisa mencari nilai K. Kalau misalnya K itu apa? Bilangan gelombang kan? Dirumuskan dengan apa? 2pi per lambda. Karena kebetulan kita sudah mendapatkan lambda, maka substitusikan lambdanya, yaitu 2pi per 2. Coret jadi pi. Jadi kita akan mendapatkan K-nya adalah V. Nah, omega adalah 10V, K-nya adalah V. Oke. Setelah kita sudah mendapatkan nilai omega dan bilangan gelombang atau K, tentu kita akan mendapatkan atau tinggal mensubstitusikan saja ke dalam persamaan gelombang. Gimana? Ya sudah, kita ganti warna. Kita ganti warna ungu. Kita tahu bahwa persamaan gelombang adalah A cos plus minus A cos omega T dikurangi Kx. Nah, ingat, ini kita simbolkan apa? Nah, di sini kita harus simbolkan dengan positif. Kenapa positif? Karena dia merambat dia digerakkan ke atas dulu. Mata itu ya. Tadi ada tuh kayaknya itu. Nah, ujung kawat mula-mula digetarkan ke atas. Nah, kalau misalnya dia ke atas, maka amplitudenya akan positif. Jadi positif A dikali cos omega T. Nah, ini kenapa? Ini plus atau minus? Nah, berdasarkan suatu soal tadi, kita dapatkan bahwa dia bergerak ke kanan. Kalau misalnya dia bergerak ke kanan, maka kita simbolkan dengan minus. Itu minus Kx. Oke, jadi kita udah menganalisis tentang simbol-simbolnya. Nah, selanjutnya kita substitusikanlah persamaan-persamaan tadi. Ya, ini kan persamaannya. Substitusikanlah dengan soal-soal yang sudah jawabannya kita dapat, yaitu dimana YP adalah plus amplitudo berapa tadi? 0,01 dikali cos omeganya berapa? 10V ya, terus dikali T dikurangi K nya berapa? V Vx. Nah, jadi kita akan mendapatkan hasil untuk persamaan gelombang adalah 0,01 cos 10V T dikurangi Vx. Oke, paham. Nah, selanjutnya kita udah mendapatkan jawaban sebagai berikut. Nah, ditanya yang B. Nah, yang B apa? Ditanya mengenai kecepatan dan percepatan. Nah, kita harus tahu hubungan kecepatan percepatan, yaitu misalkan xvt. Nah, kita untuk bisa memahami ini, kita harus mengetahui sedikit dasar kalkulasi. Nah, kita tahu bahwa anti turunan adalah integral dan anti integral adalah turunan. Nah, jadi yang paling tinggi di sini tingkatnya itu x atau jarak. Terus yang menengah adalah v atau kecepatan, yang paling bawah adalah ini bukan t. Yang paling bawah adalah a. Nah, jadi konsepnya kalau misalkan ada persamaan kecepatan, untuk mendapatkan suatu persamaan percepatan, maka dapat kita turunkan persamaan kecepatan sehingga mendapatkan persamaan percepatan. Sama juga seperti x.
jika kita ada persamaan kecepatan tetapi yang ditanya adalah persamaan jarak, maka kita harus mengintegralkan persamaan kecepatan untuk bisa mendapatkan persamaan jarak gitu. Jadi kalau misalnya V ke X kita integralkan, tapi kalau misalkan V ke A itu kita turunkan dy per dt. Itu konsep singkatnya. Nah, jadi yang karena ditanyakan yang pertama adalah kecepatan, maka kita akan membahas yang itu kecepatan dulu. Nah, dari mana kita turunkan? Ya udah dari ini, dari persamaan gelombang yang ini kita turunkan. Maka untuk kecepatan adalah dy per dt, turunan gelombang terhadap waktu, atau d substitusikan panjang gelombangnya 0,01 cos 10 Vt dikurangi Px, kita turunkan terhadap waktu. Nah, persamaan ini kalau misalnya kita turunkan terhadap waktu akan mendapatkan hasil apa? Yaitu adalah minus 0,1 V sinus 10 Vt dikurangi Vx. Nah, ini dia untuk persamaan kecepatan. Jadi minus 0,1 V sin, ini dia. Ya. Jadi kita udah mendapatkan kecepatan. Nah, bagaimana untuk mencari persamaan jarak? Nah, kita lihat kan bahwa jarak itu adalah hasil daripada diferensialisasi kecepatan. Nah, karena kita udah mendapatkan persamaan kecepatan, maka kita akan menurunkan kecepatan terhadap waktu. Maka A adalah dv per dt. Substitusikan V-nya. D adalah minus 0,1 V dikali sin 10 Vt dikurangi Px. Kita turunkan terhadap waktu. Nah, jika persamaan kecepatan ini kita turunkan terhadap waktu, maka kita akan mendapatkan hasil percepatannya adalah minus pi kuadrat dikali dengan cos 10 Vt dikurangi Px. Nah, jadi kita udah mendapatkan persamaan kecepatan. Isi. Oke. Nah, selanjutnya artinya kita yang B ya. A dan B sudah. Nah, di sini ada analisis lagi nih. Kita hapus lagi ya. Kita hapus lagi. Karena di sini ditanyakan bahwa kita disuruh melakukan suatu analisis lagi di mana X-nya 0,25 dan telah bergetar 0,1 sekon. Jadi kita mensubstitusikan nilai jarak dan waktu gitu. Jadi kita akan mendapatkan nilai konstanta kecepatan dan nilai konstanta percepatan. Nah, kita tulis lagi persamaan kecepatan dan kecepatannya. Tadi dikatakan bahwa persamaan gelombang atau Y. Tadi berapa Y tadi? Persamaan gelombang adalah 0,01 cos 10 Vt dikurangi Px. Nah, selanjutnya tadi sudah kita turunkan di mana kecepatan PV adalah berapa tadi? Minus ya, minus 0,1 pi sinus 10 Pt dikurangi dengan Px. Nah, selanjutnya kita juga mendapatkan bahwa persamaan gelombang P adalah minus pi kuadrat dikali cos 10 Vt dikurangi pi 0,25. Sorry, tadi berapa tadi? Minus pi kuadrat cos 10 Vt dikurang Px, kurangi Px. 10 Vt kurangi Px. Nah, di sini katakan X-nya 0,25, ya sudah substitusikan lah. Artinya untuk kecepatan dan percepatan berapa gitu. Maka kalau kita melakukan suatu substitusi,
jika PV pada saat dia X-nya 0,25 dan pada saat dia T-nya adalah 0,1 adalah apa? Ya udah, jadi PV adalah minus 0,1 V dikali dengan sinus 10 VT dikurangi PX. Arti substitusikan PP adalah minus 0,1 P sinus 10 V dikali 0,1 dikurangi P dikali 0,25. Atau kita akan dapatkan minus 0,1 P dikali sinus P dikurangi 1/4 P. Atau kita akan dapatkan jawabannya adalah minus 0,1 P dikali sinus P dikurangi 1/4 itu sekitar 3/4 P. Nah, 3/4 P ini kita proses lagi, jadi minus 0,1 P sin 3/4 itu setengah akar 2 ya, setengah akar 2. Nah, jadi kita akan mendapatkan hasil bahwa dikalikan 0,1 kali setengah akar 2 itu adalah setengah itu 0,5, jadi kita dapatkan minus 0,05 dikali akar 2 ya, meter per second. Nah, jadi kecepatannya itu ke kanan dengan kecepatan yaitu 0,05 akar 2 meter per second. Nah, itu dia ya. Ada lagi yang mau bingung nggak sini ya? Bener ya? Oke. Nah, selanjutnya kalau kita udah mencari nilai kecepatan bahwa ini, maka kita akan mensubstitusikan percepatan. Nah, jadi untuk persamaan kecepatan pada saat dia X-nya 0,25 dan T-nya adalah 0,1 adalah ini. Kita tahu kan bahwa persamaan percepatan adalah minus P kuadrat dikali berapa tuh? Cos 10 PT dikurangi PX. Substitusikan nilainya jadi minus P kuadrat dikali cos 10 P, substitusikan 0,1 dikurangi dengan P dikali T 0,25. Ya sudah, jadi minus P kuadrat cos P dikurangi 1/4 P ya, atau minus P kuadrat cos 3/4 Pi, atau kita dapatkan minus Pi kuadrat dikali minus setengah akar 2, atau percepatan gelombang adalah setengah akar 2 V kuadrat meter per second kuadrat. Nah, jadi kita sudah mendapatkan hasil akhir dari percepatan dan kecepatan dengan cara hanya dengan persamaan gelombang yang normal, di mana kita akan melakukan suatu proses diferensialisasi sehingga kita mendapatkan kecepatan dan percepatan dan mensubstitusikan hal X dan T yang diketahui yang ditanyakan. Itu untuk yang B. Nah, selanjutnya kita membahas yang C. Soal yang C itu mengenai sudut fase dan fase. Sudut fase dan fase. Nah, jadi persamaan daripada sudut fase dan fase. Sudut fase dan fase itu ada ini, yaitu YP adalah plus A dikali cos 2Pi dikali dengan T per T dikurangi X per lambda. Nah, ini adalah suatu persamaan gelombang yang bisa kita definisikan dalam persamaan umum daripada persamaan gelombang. Nah, dari sini, dari cos sampai sini, mana kita sebutnya?
dari cos sampai sini deh, itu disebut dengan theta yang dimana adalah sudut fase. Namun dari sini sampai ke sini itu dinamakan sebagai fase. Nah, inilah kita harus tahu apa yang merupakan fase dan mana yang merupakan sudut fase. Nah, di sini diketahui bahwa ditanyakan bahwa berapa sudut fase jika pada saat X-nya itu 0,25 meter pada ujung kawat setelah bergerak pada saat 0,1 sekon. Nah, jadi kita bisa mensubstitusikan, artinya theta adalah 2pi dikali dengan seperti dikurangi X per lambda. Ya udah, hal-hal yang sudah kita tahu itu sudah dapat, periodiknya sudah kita dapat tadi kan, X nya juga ada, substitusikanlah seperti yang sudah kita dapatkan tadi, sehingga kita mendapatkan hasil sekitar 3/4 V radian. Jadi kita udah dapat nilai tetanya atau kita nilai sudut fasenya itu adalah 3/4 V radian. Sedangkan untuk bisa mencari nilai fase, dimana kalau kita mau mencari nilai fase pada saat X nya 0,25 meter dan T nya adalah 0,1 sekon, itu dapat kita dapatkan dengan rumus ini. Tapi tadi sebelumnya kita tahu kan plot tetanya adalah ini 3/4. Nah, artinya substitusikanlah seperti yang sudah kita dapat tadi, fase adalah ini. Jadi untuk nilai fase adalah nilai daripada suatu sudut fase, di mana sudut fase adalah 3/4 pi radian, kita bagi dengan 2pi. Nah, 3/4 pi radian kita bagi dengan 2pi, ini kita bisa melakukan sepersolid, pi habis. Jadi kita akan dapatkan hasil 2 ini kan bisa kita pendek sini, jadi 3/8 radian per radian. Jadi habis atau kita dapatkan sudut fasenya adalah 3/8. Oke? Nah, itulah. Selanjutnya kita membahas nomor 7 soal UMPTN. Nah, di sini ada suatu gelombang, di mana gelombang A dan B berjarak 8 cm. Artinya kalau misalnya sepertinya kita lihat, artinya gelombang transversal artinya dia ya. Nah, selanjutnya dalam arah dari A ke B. Pada saat T sama dengan 0, simpangannya adalah 0. Nah, jika panjang gelombangnya 12 cm dan amplitudenya, nah kalau misalnya kita gambarkan artinya tapi kita belum bisa melihat ya, atau gini lah dulu ya, ini analisis dulu ya. Ditanya itu sebelumnya yang ditanya adalah simpangan. Nah, ya udah, terus kita analisis dulu. Pada saat T nya adalah 0, seperti yang dikatakan di sini, waktu adalah 0, maka simpangannya adalah 0, kan begitu. Berarti persamaan gelombangnya dapat kita definisikan sebagai ini, itu YB adalah A dikali sinus 2pi dikali dengan T per T, waktu bagi periodik, dikurangi dengan X dibagi panjang gelombang. Atau YB adalah A sin omega T dikurangi KX. Atau YB adalah A dikali sin theta A dikurangi theta B, di mana ini theta A itu adalah sudut fase di titik A, sedangkan theta B adalah sudut fase di titik B. Ya udah. Terus dari data-data kita ganti warna, diperoleh bahwa jarak AB itu adalah 8 cm. Terus panjang gelombangnya adalah 12 cm seperti yang dikata ini. Terus amplitudenya adalah 4 cm.
cm ya, 4 cm ya. Dan di titik A, theta A nya itu kita dapatkan berapa tuh? Theta A nya itu sudut pasenya kalau kita analisis berdasarkan soal nomor sebelumnya, kita analisis itu sekitar 3pi/2. Nah, kalau kita sudah dapat theta A nya 3pi/2, lambdanya sudah ada, jaraknya amplitudenya sudah ada, maka kita dapat bisa mengoreksi kembali dalam persamaan YP, di mana YP adalah seperti ini. YB adalah A dikali sinus 2pi kita kali dengan T/T dikurangi X per lambda, atau A amplitudo berapa tadi? Atau gini dulu ya, A dikali sinus 2pi, ini kita kurang aja 2pi, kita masukkan, kita kalikan 2pi masing-masing, waktu dibagi periodik dikurangi 2pi X per lambda. Terus kita tahu bahwa rumusan daripada suatu fase A itu kan didefinisikan sebagai apa? 2pi dikali dengan T/T, dimana theta A juga kita dapatkan 3pi/2 ya, 3pi/2. Nah, dari sinilah kita dapatkan sudut fase ya. Nah, 3pi/2. Nah, sedangkan untuk theta B berdasarkan rumus yang sama, kita mendapatkan hasil 2pi dikali T/T itu, atau kita dapatkan 8/12 ya. Waktunya 8 dan periode 12. Atau kita bisa coret lagi, ini jadi berapa? Kita coret jadi itu sekitar 4/3 ya. 4/3 pi. Benar ya? Oke, benar. Nah, jadi kita udah dapat bahwa untuk theta A 3/2 pi dan theta B adalah 4/3 pi. Oke. Nah, jadi berdasarkan persamaan yang ini, tinggal mensubstitusikan saja untuk nilai theta A dan theta B. Artinya YB adalah A sin theta A kurang theta B. Theta A nya substitusikanlah ke situ. YB adalah A nya adalah 4 cm, jadi 4 dikali sinus theta A berapa? 3/2 pi dikurangi dengan 4/3 pi. 3/2 dikurangi 4/3 itu berapa? Kalau misalnya kita ubah ke dalam bentuk desimal, itu kita dapat 3/2 dikurang 4, atau kita samakan penjujut aja lah, 9 dikurangi 8/6 pi. 4 sin 1/6 pi, atau 4 dikali 6 ini kita bisa coret 32, atau kita mendapatkan hasil 4 dikali sinus 30 derajat. Nah, sinus 30 derajat itu berapa? Setengah. Sinus 30 derajat setengah, jadi kita akan dapatkan bahwa YB adalah 4 dikali setengah, 4/2 2. Nah, maka kita mendapatkan bahwa persamaan daripada simpangan di titik B, di mana pada saat amplitudenya 4 cm, panjang gelombang 12 cm, dan bla 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 seperti yang diketahui soal adalah 2 cm. Nah, mungkin demikian dulu penjelasan saya mengenai soal mekanika gelombang. Terima kasih.